Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah proyek kami yang berjudul Pengaruh Keberagaman Budaya Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Jadi yang pertama adalah Bambang Nur Wahid yang di sebelah sini, terus Zaki Aulia, dan Zikri Renlahi, saya sendiri, Fatia Murni, Kaisah, dan Intan Ulfa. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada teman-teman yang ingin mempresentasikan. Kita di sini. Oke. Baik, kita akan mulai ke pendahuluan. Boleh next. Baik, pertama kita akan menuju ke latar belakangnya. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang mencerminkan keberagaman budaya. Hal ini ditunjukkan dengan mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah. Keberagaman ini dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat memunculkan tantangan dalam interaksi sosial. Organisasi mahasiswa daerah dapat membantu kita beradaptasi, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat sekat sosial. Nah, maka dari itu dibutuhkan penguatan sila ketiga Pancasila untuk tetap mendukung integrasi sosial dan persatuan di lingkungan kampus. Boleh dilanjut? Baik, kita akan lanjut langsung ke rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah yang kelompok kami dapat adalah yang pertama, bagaimana bentuk keberagaman budaya yang terdapat di lingkungan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Yang kedua, bagaimana pengaruh keberagaman budaya terhadap pola interaksi sosial dan adaptasi antar mahasiswa di Fakultas Kedokteran UNAN. Yang ketiga, apa saja tantangan dan konflik yang muncul akibat perbedaan budaya, termasuk konflik atau adanya klusterisasi di antaranya, kemudian adanya organisasi mahasiswa daerah atau OMDA tertentu di lingkungan intrafakultas. Kemudian yang keempat, bagaimana pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dalam menghadapi dinamika sosial yang ditimbulkan oleh keberagaman budaya. Dan yang kelima adalah strategi atau program apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi, untuk mengurangi konflik antar kelompok budaya juga, dan memperkuat persatuan di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Selanjutnya, tujuan proyek ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bentuk keberagaman budaya yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Yang kedua, menganalisis pengaruh keberagaman budaya terhadap pola interaksi sosial antara mahasiswa FK-UNAN. Lalu yang ketiga, menggali tantangan dan bentuk konflik yang terjadi karena adanya perbedaan budaya, termasuk konflik atau rivalitas antar organisasi mahasiswa daerah. Yang keempat, mengevaluasi sejauh mana mahasiswa itu mengetahui dan menerapkan hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Lalu yang kelima, merumuskan strategi atau rekomendasi program pembinaan yang dapat meningkatkan toleransi, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan antar mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Next, manfaat proyek. Kami mendapatkan manfaat proyek ini dalam 3 pihak, yaitu pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan bagi pihak universitas dan pembuat kebijakan pendidikan. Yang pertama bagi mahasiswa. Jadi dengan dilakukannya proyek ini, mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sikap toleransi dan keterbukaan dalam membangun resolusi sosial di tengah keberagaman budaya, serta mengurangi potensi konflik antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi mahasiswa daerah. Lalu bagi Fakultas Kedokteran UNAN, itu menjadi dasar pertimbangan dalam merancang program pembinaan karakter, pelatihan lintas budaya, dan kebijakan organisasi kemahasiswaan yang mendukung inklusivitas dan persatuan di lingkungan kampus. Lalu bagi pihak universitas dan pembuat kebijakan pendidikan, memberikan data dan wawasan yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan strategis dalam menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, berkeadilan sosial, dan mencerminkan semangat persatuan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya untuk tunjangan prestasi. Yang pertama di keberagaman budaya, di mana keberagaman budaya ini merupakan kondisi
Kemudian kedua itu ada interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini merupakan hubungan yang tercipta dari komunikasi dan kontak sosial antar individu dan kelompok. Yang dimana lewat interaksi ini akan muncul kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian ke indeks ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan multikultural dan penguatan nilai sosial, di mana pendidikan multikultural itu merupakan sangat penting untuk mencegah konflik yang nantinya bisa muncul dari perbedaan. Dari melalui proses pendidikan ditanamkannya seperti rasa hormat, penghargaan dan toleransi terhadap pluralitas, yang nantinya akan membentuk rasa kepedulian sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan. Terus yang keempat adalah soft skill dan keberagaman budaya dalam pendidikan kedokteran. Nah, di kedokteran ini mahasiswa kedokteran itu dituntut untuk memiliki empati seperti komunikasi yang baik dan kepedulian yang tinggi, yang merupakan bagian dari soft skill yang akan membentuk pengalaman menghadapi keberagaman budaya. Boleh saya? Yang terakhir itu adalah perangkat dari pemikiran teoritis, di mana berdasarkan teori-teori yang tadi sudah disebutkan dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut, di mana ada keberagaman budaya yang akan menghasilkan perbedaan nilai dan kebiasaan sosial, terus juga perbedaan budaya yang menimbulkan tekanan dalam komunikasi dan interaksi sosial, juga pendidikan multikultural yang menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran dan toleransi, juga soft skill dan kompetensi budaya yang akan memperkuat kemampuan adaptasi, dan terakhir itu interaksi sosial yang efektif yang akan membentuk lingkungan akademik yang inklusif dan kolaboratif. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan. Ini yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Next, jadi metode pelaksanaan yang kita pakai di sini adalah pendekatan kuantitatif dan deskriptif korelasional, yang dimana kita menggunakan teknik pengumpulan data memakai dua cara. Yang pertama itu kita menggunakan kuesioner dengan skala Likert yaitu 1 sampai 5, di mana ini akan diberikan kepada 33 responden, yang dimana ini mencakup yang pertama itu ada keberagaman budaya dan interaksi sosial mahasiswa. Terus selanjutnya kita ada juga dengan metode wawancara semi terstruktur atau non formal, di mana fungsinya itu tujuannya itu untuk menggali lebih mendalam mengenai dari mengapa seorang itu bergabung dengan organisasi daerah, terus apakah penting atau tidak, terus juga berpengaruh untuk kehidupannya maupun bagaimana interaksi dengan daerah lain tersebut. Terus jadi untuk teknis analisis data kita juga memakai dua cara. Yang pertama itu ada data kuantitatif dari kuesioner itu nanti dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi persoalan. Terus juga dari data kualitatif dari wawancara analisis dengan teknik tematik. Selanjutnya untuk lokasi dan waktu pelaksanaan adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas itu sendiri, yang dimana itu dari 29 April sampai 2 Juni, dimana ini menyangkut dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, wawancara, dan analisis hasil dan penyusunan laporan. Mungkin selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama itu adalah persiapan, terus ada pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, selanjutnya juga penyusunan laporan. Selanjutnya juga ada hasil pelaksanaan proyek. Jadi di sini hasil pengumpulan data itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah tingkat kesadaran terhadap keberagaman budaya, terus juga ekspresi dan penerimaan budaya asal, terus juga hambatan dalam interaksi sosial lintas budaya. Terus juga ada kecenderungan eksklusif sosial, terus juga ada peran organisasi mahasiswa daerah. Yang pertama dari hasil pengumpulan data, yang pertama itu adalah tingkat kesadaran terhadap keberagaman budaya. Di sini rata-ratanya adalah 4,4 untuk mahasiswa dengan keberagaman secara budaya. Dan untuk rata-rata dari mengenali dari budaya itu adalah 4,3, di mana ini maknanya adalah keberagaman itu diakui oleh seluruh aktivitas di Universitas Andalas ini sendiri. Selanjutnya adalah ekspresi dan penerimaan budaya asal. Jadi di sini bisa dilihat kalau rata-rata itu adalah 3,94, yang dimana maknanya di sini adalah kebebasan berbudaya cukup terjaga, namun belum mencapai level ideal untuk semua mahasiswa. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Dari hasil pengumpulan data kita dapatkan kalau misalnya dalam hambatan dalam interaksi sosial lintas budaya itu masih ada perasaan minder antara mahasiswa satu sama lain yang berbeda budaya karena adanya perbedaan kelakuan dan
juga komunikasi yang terhambat akibat perbedaan budaya. Next, hasil data berikutnya itu ada kecenderungan juga eksklusivitas di antara sosial, di mana ini kita bisa lihat kalau misalnya ada kecenderungan yang mahasiswa ini memiliki kecenderungan untuk berkelompok sosial satu sama lain, artinya dia bersifat homogen saja antar daerahnya sendiri dan tidak bersifat heterogen. Next, yang terakhir itu adalah peran daerah organisasi mahasiswa. Didapatkan hasil kalau misalnya fungsi organisasi mahasiswa daerah itu masih belum sepenuhnya mendorong integrasi lintas budaya, karena adanya organisasi mahasiswa daerah ini justru bisa menjadi penghambat karena tidak adanya interaksi antar organisasi mahasiswa daerah satu sama lain. Next, ini ada pun kaitan antara nilai proyek dan juga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama, yang dimana sila pertama ini kan dicetuskan kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam nilai-nilainya sendiri itu kita diperankan untuk menjunjung tinggi toleransi antar keyakinan dan juga budaya. Nah, lalu selain itu relevansi temuan dengan Pancasila itu juga di sila kedua, yang dimana itu bisa menghindari prasangka dan sikap tidak adil terhadap budaya satu sama lain. Yang terakhir itu sila ketiga dan juga sila kelima, yang dimana sila ketiga Persatuan Indonesia itu dengan adanya nilai-nilai proyek kami itu mendorong adanya persatuan antar mahasiswa yang berbeda budaya dan juga daerah di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lalu selanjutnya itu adalah sila kelima, yang dimana itu kita menolak adanya perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa yang berasal dari budaya manapun. Artinya tidak ada lagi eksklusivitas dan juga tidak adanya diskriminasi antar satu sama lain. Next, adapun rekomendasi kami setelah melakukan proyek kurang lebih 1 bulan, kami mendapatkan beberapa rekomendasi dan juga solusi untuk permasalahan ini. Yang pertama itu adalah program pengenalan budaya Nusantara di kampus. Artinya kita harus mengenalkan budaya satu sama lain sehingga tidak ada perasaan asing antar satu sama lain dan akan memudahkan untuk interaksi mereka selanjutnya. Lalu yang berikutnya adalah pendidikan karakter berbasis Pancasila dan ospek dalam kuliah umum. Ini mungkin lebih ke arah waktu kita pengenalan mahasiswa pada saat pertama kali waktu bakti, itu lebih ditekankan lagi untuk persatuannya dan kesatuannya, dan juga lebih ditambah lagi wawasan kita melalui kuliah umum, karena dari kita lihat bersama dari Fakultas Kedokteran sendiri, penekanan antara persatuan dan kesatuan itu masih kurang. Selanjutnya itu adalah revitalisasi organisasi mahasiswa daerah, yang ditujukan daripada kami di sini adalah solusi untuk organisasi mahasiswa daerah itu diarahkan lebih aktif untuk menekankan persatuan dan kesatuan, dan juga lebih ditekankan untuk bisa bekerja sama satu sama lain sehingga tidak adanya perasaan asing ataupun perasaan diskriminasi satu sama lain. Selanjutnya itu adalah fasilitas dari forum diskusi dan juga bimbingan sosial lintas budaya. Seperti yang kita tahu bersama, kalau misalnya Universitas Andalas kan sudah menyediakan kelas khusus untuk mahasiswa dari luar daerah untuk belajar bahasa Minang dan juga budaya Minang. Nah, mungkin dari pandangan kami itu lebih ditekankan lagi kalau misalnya perbedaan budaya itu bukan hanya dari segi bahasa dan juga budaya, tapi juga dari segi interaksi sosial dan juga kebiasaan satu sama lain. Mungkin untuk berikutnya lebih dibanyakkan lagi forum-forum tersebut agar tidak adanya misleading dan juga hambatan dalam interaksi sosial antara satu sama lain. Next, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.